Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ludiani. Saya saat ini akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan tantangan-tantangannya, serta praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan kebijakan dan praktek-praktek yang perlu dilaksanakan oleh manajer mengenai aspek-aspek sumber daya manusia dan manajemen kerja. Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan. Tanpa manusia, maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai sebuah tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Dan ada pula tantangan dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu 1. Tantangan lingkungan merupakan tantangan kekuatan eksternal yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Hal ini memengaruhi kinerja organisasi apabila manajer tidak bisa mengontrol dan mengelola dengan cermat membaca tekanan bisnis. Yang kedua, tantangan organisasi, yaitu tantangan internal yang terkonsentrasi dengan efektivitas dan profesional proaktif menyelesaikan persoalan internal yang bisa dilakukan oleh manajer. Yang ketiga, tantangan individu mengarah pada keputusan yang berhubungan dengan karyawan secara spesifik. Biasanya mempresentasikan yang terjadi pada organisasi. Kebijakan yang ditetapkan dalam organisasi beserta praktiknya memengaruhi perilaku kelompok maupun individu dalam tubuh organisasi. Setiap individu dan kelompok akan memiliki persepsi dan penilaian yang berbeda terhadap suatu bentuk kebijakan dan praktik MSDM. Para ahli telah mengkaji dengan seksama sistem dan praktik manajemen SDM yang ada di perusahaan, kemudian merumuskan menjadi 7 sistem dan praktik manajemen yang memberikan dampak strategi bagi pencapaian sasaran perusahaan. Yang pertama, internal career opportunities, mengacu penggunaan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. Pengembangan sistem karir yang handal, apalagi didukung dengan pola talent pool, akan semakin memberikan kepastian mengenai ketersediaan kader. Yang kedua, training system formal, mengacu pada pelatihan formal yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja yang didasari pada hasil kerja maupun perilaku kerja. Penilaian kinerja yang berdasarkan perilaku fokus pada perilaku karyawan yang penting untuk bekerja secara efektif. Yang keempat, profit sharing plan, pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem MSDM strategi.
Yang kelima, employment security. Sejauh mana pemberi kerja memberikan jaminan kerja bagi karyawan akan memberikan banyak implikasi strategi. Walaupun dalam kondisi ekonomi yang saat ini karyawan telah bekerja lama di perusahaan tidak terbebas dari kemungkinan untuk PHK. Tetapi ada beberapa kelompok karyawan di dalam organisasi yang memiliki rasa keamanan yang tinggi. Nomor 6. Voice mechanism. Bentuknya adalah formal grievance system dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang nomor 7. Job definition. Pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik, sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Demikian saya telah menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.